Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana caranya migrasi dan juga cloning dari storage yang lama ke storage yang baru tanpa harus install ulang, tanpa harus kehilangan Windows Ori-nya, tanpa harus install satu persatu aplikasi yang ada di storage lama. Dan tadi saya bilang storage lama ke storage baru. Jadi hal ini berlaku juga kalau misalkan kalian punya laptop yang hard disk kemudian pengen migrasi ke SSD, atau kalian punya laptop yang sudah SSD tapi kapasitasnya nggak terlalu besar dan kalian pengen migrasi ke SSD yang kapasitasnya lebih besar. Caranya mudah banget, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan di depan saya sudah ada laptop dari Asus, yaitu Asus K413 FX yang beberapa minggu lalu juga udah pernah kita review. Dan Asus K413 FX ini memiliki dua slot M.2, yang satunya sudah terisi dengan SSD 512 GB. Jadi untuk demo di video kali ini kita akan upgrade dari storage lama yang SSD kapasitas bawaannya 512 GB dan akan kita upgrade ke kapasitas yang lebih besar dan juga lebih kencang dari ADATA. Dan kalau kalian tanya kenapa ada logo dari Taiwan Excellence di video kali ini, karena ADATA adalah produk dari Taiwan Excellence. Jadi Taiwan Excellence itu kayak semacam naungan dari berbagai produk yang ada di Taiwan. Produk-produknya yang excellence kemudian dinaungi oleh Taiwan Excellence ini. BTW untuk SSD ADATA yang akan kita pakai kali ini adalah ADATA XPG SX8200 Pro M.2 2280 PCIe Gen 3x4 dengan speed read-nya up to 3500 Mbps dan speed write-nya up to 3000 Mbps. Jadi sebenarnya kalau ditaruh di laptop Asus K413 FX ini terlalu overkill ya, karena dia masuknya ke VivoBook atau laptop mainstream, tapi XPG ini masuknya ke laptop gaming. Tapi nggak apa-apa lah ya, buat demo aja. Buat kalian yang bingung, ini sebenarnya ADATA atau XPG. Jadi XPG sebenarnya adalah line up gaming dari brand ADATA yang memproduksi gear gaming, terutama peripheral untuk PC. Contohnya ada ADATA XPG Spectic untuk memori RAM, kemudian ada XPG Invader untuk sasis, XPG Infrared untuk keyboard, dan lain-lain. Pokoknya yang ada kata XPG-nya berarti dia adalah peripheral gaming dari brand ADATA dan akan mulai masuk dan dijual di Indonesia mulai bulan November. Untuk produk-produk XPG kalian bisa temukan di official shop mereka. Untuk linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan kenapa kita memilih SSD ADATA SX8200 Pro? Karena memang murah, dan ADATA dari dulu itu memang terkenal dengan produk-produk murah tapi nggak murahan, dan sering banget mendapatkan Media Global Award untuk kategori Best Value for Money-nya. Mulai dari Editor Choice Award dari Tom's Hardware, kemudian Must Have Editor Choice Award dari Tweaktown, kemudian dari IGN, dan 100 Media Global Award lainnya. Dan sejak diluncurkan 2 tahun lalu, ADATA XPG SX8200 Pro udah menjadi SSD yang paling populer di kelas budget di Indonesia. Untuk key fitur dari ADATA XPG SX8200 Pro, dia udah pakai chip 3D NAND yang lebih bisa diandalkan dalam hal reliabilitas dan juga efisiensi dibandingkan dengan SSD yang masih pakai chipset 2D NAND. Kemudian juga ada fitur LDPC ECC yang bisa meminimalisir error code yang biasanya menimbulkan blue screen atau crash, dan juga sudah include heatsink dedicated sendiri agar performanya tetap stabil karena temperaturnya bisa ditahan dengan heatsinknya tadi. Kemudian untuk kapasitasnya 1 TB, dan untuk harganya yang kapasitas 1 TB itu 2,4 juta, yang 2 TB sekitar 4 juta, dan yang 256 GB sekitar 850.000. Murah banget untuk sekelas SSD Gen 3x4 yang speednya up to 3500 Mbps. Kemudian juga masih banyak fitur lain, contohnya seperti SLC casing dan juga DRAM case buffer, yang gunanya kalau misalkan kalian gunakan untuk gaming, buka game itu bisa cepet banget. Dan kalau kita gunakan untuk import file video 4K ke Adobe Premiere Pro, importnya itu juga bisa cepet banget. Dan masih banyak fitur lagi yang bisa kalian cek sendiri di website resminya ADATA XPG. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kalian pengen migrasi dari storage lama ke storage baru. Karena kalau misalkan kalian pengen upgrade SSD M.2 NVMe misalkan, tapi laptop kalian ternyata supportnya cuma di M.2 SATA, karena SSD M.2 itu juga ada yang SATA, ada yang NVMe. Jadi kalian harus pastikan dulu laptop kalian itu support nggak sih kalau misalkan di upgrade ke M.2 NVMe. Dan kebetulan Asus K413 FX yang akan kita gunakan untuk demo kali ini juga sudah support M.2 NVMe. Jadi nggak akan ada masalah kalau misalkan kita upgrade ke ADATA SX8200 Pro. Dan Asus K413 FX ini seperti yang saya bilang tadi, storage bawaannya udah SSD. Jadi untuk demo kali ini kita akan pindah dari storage lama ke storage baru. Storage lamanya udah SSD, kapasitas 512 GB, speednya sekitar 1700 Mbps. Kita upgrade ke ADATA 1 TB yang speednya kalau di boxnya up to 3500 Mbps untuk read dan juga 3000 Mbps
Mbps untuk write. Dan di video kali ini kita akan pakai software yang namanya EasyAs karena gratis dan yang paling umum digunakan. EasyAs adalah software sejak 2004 yang bisa digunakan sebagai data recovery untuk mengembalikan data yang tidak sengaja hilang, dan ada yang sebagai partition manager yang akan kita gunakan sebagai demo kali ini. Untuk migrasi ini nggak perlu yang berbayar kok, yang gratis saja udah cukup. Cuman kalau kalian butuh yang lebih banyak fitur, bisa coba yang berbayar. Untuk link downloadnya dan juga beserta kupon code-nya kalian bisa langsung lihat di kolom deskripsi. Setelah terpasang, kalian bisa buka software EasyAs-nya, kemudian pilih menu clone. Apa maksudnya clone? Karena kita akan mengcloning sistem yang lama menuju ke sistem yang baru, ya istilahnya seperti Kage Bunshin-nya Naruto. Jadi dengan sistem clone ini kita nggak perlu lagi yang namanya install ulang Windows dan juga aplikasi yang udah ada di sistem storage yang lama. Setelah itu kalian bisa pilih source disk-nya yang mana. Untuk source disk ya pasti SSD atau storage yang lama. Untuk contoh di laptop ini adalah SSD bawaannya yang ditandai dengan disk 0. Kemudian klik next dan tentukan target disk yang akan digunakan untuk upgrade. Contohnya di kasus ini ya jelas Adata XPG SX 8200 Pro ditandai dengan disk 1. Kemudian klik next dan tunggu prosesnya selesai. Untuk lama tidaknya proses migrasi dan juga cloning menggunakan software EasyAs ini tergantung size dari storage lama kalian. Kalau misalkan filenya semakin besar, ya prosesnya semakin lama. Setelah itu udah gampang banget kan? Terus kalian bisa masuk ke BIOS. Masuk ke BIOS ini tergantung laptop kalian, tapi kebanyakan umumnya sih F2 ya. Dan setelah masuk ke BIOS, kalian bisa ganti boot priority-nya ke SSD Adata yang sudah tercloning. Dan seperti yang kalian lihat, Windows-nya tetap ori tanpa harus install ulang. Aplikasi juga nggak perlu install satu persatu, bener-bener sama isinya seperti SSD yang lama tadi. Cuman kalau kalian lihat untuk sistem C-nya jadi cuma 500 GB, padahal SSD Adata kita ini 1 TB. Memang seperti itu, jangan khawatir yang 500 GB dicolong tuyul, karena files yang kita migrasi nggak sampai 500 GB, jadi sisanya bakalan masih unallocated. Tapi kita bisa partisi dia secara manual lagi. Udah sih, gitu aja, selesai. Gampang banget kan? Kalau kalian masih susah, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan mungkin sekarang kita langsung aja tes performa dari SSD Adata XPG SX 8200 Pro, produk yang dinaungi dari Taiwan Excellent ini. Pertama kita tes speednya di software Crystal Diskmark 7 dan hasilnya seperti yang kalian lihat di sini. Untuk speednya udah lebih kenceng lah dibandingkan dengan SSD bawaannya yang cuma 1700 Mbps. Kemudian kita coba untuk membuka aplikasi yang agak berat, contohnya Adobe Premiere Pro, dan Adobe Premiere Pro bisa terbuka hanya dalam waktu 5 detik. After Effects untuk buka pertama kali itu bisa 15 detik, tapi untuk yang kedua kali sama seperti Adobe Premiere Pro sekitar 5 detik. Untuk import video files 4K ke Adobe Premiere Pro juga cepet banget. Kemudian kita juga tes melalui PC Mark 10 dan kita fokusnya di app startup, dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Untuk tes yang lebih ekstrim, kita akan copy files yang besarnya 52 GB dari hard disk eksternal ke SSD Adatanya. Dan hasilnya untuk mengcopy files 52 GB butuh waktu sekitar 27 menit. 52 GB 27 menit itu cepet banget loh. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja untuk cara migrasi dari storage yang lama ke storage yang baru tanpa harus install ulang aplikasinya satu persatu. Dan mungkin Adata XX 8200 Pro ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang pengen upgrade storage yang kapasitasnya lebih besar, speednya lebih kenceng dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk performa SSD-nya seperti yang kita lihat tadi, dia juga lebih kenceng lah dibandingkan dengan storage bawaannya Asus K413FK ini. Kemudian kelebihan lain, dia memiliki ECC atau error correcting code untuk meminimalisir blue screen dan juga crash. Kemudian di harga segini dia juga sudah memiliki heatsink dedicated, plus chipnya juga udah pakai 3D NAND. Dan kesimpulannya untuk upgrade storage, pastikan semua komponennya support dulu. Kalau misalkan laptop kalian hanya memiliki satu slot M.2, ya beli M.2 enclosure seperti ini. Dan kalau semuanya udah ready, gampang banget kok. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.